Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita dalam rangka beribadah. Tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita terakhir masih melanjutkan di pembahasan dari kitab Zubat. Saat berikutnya adalah Dan juga kita ambil dari keterangan di Muqaddimah Hadramiyah. mereka yang masuk hitungan. Ya, penceramah sama dokter tadi tidak sama tujuannya kan atas. Terakhir di sunnah-sunnah sholat kita sudah membahas secara global di sunnah sholat itu di Zubat. Dan sini di Muqaddimah Hadramiyah dirinci sunnah-sunnah sholat tersebut. Berarti keempat tiga sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat terakhir sekarang ini di yusanu fi ruku' ya, faslun yusanu fi ruku'i, dan disunahkan di dalam ruku'. Apa maddu dhahri, mengulurkan untuk meluruskan punggung. Wal unuq, dan leher, sehingga menjadi satu apa? Semacam satu lempengan lurus antara punggung dengan leher, tengkuk. Wanasbu saqai, dan menegakkan dua betisnya. Menegakkan dua betis. Wafakizai, dan dua pahanya, betis dan pahanya tegak kakinya. Wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, dan mengambil dua lututnya, maksudnya menyentuh dua lututnya dengan dua tangannya. Tangannya ditaruh di lutut ketika ruku ya. Wa tafriqul asabi,
merenggangkan jari jemarinya. Ya jangan terlalu renggang ya, pokoknya merenggangkan jari ketika dia ditaruh di lutut itu bukan dalam keadaan rapat tapi agak renggang. Wa tawjihuhu lil qiblah, mengarahkannya ke kiblat. Maksudnya dengan punggung tangannya ya. Semua itu mengarah ke kiblat, lututnya dan tangan dengan punggungnya. Karena kalau ujung jarinya kan pasti mengarah ke bawah. Kemudian taujihuha, mengarahkan asobi tadi ke kiblat. Wa yaqulu, lalu berucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana, maha suci Allah, ini saya mensucikan Allah dengan pensucian, sungguh-sungguh pensucian Tuhanku, Rabbi kepada Tuhanku, Al-Azimi, yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdih, dan dengan pujian kepadanya. Saya mensucikan Allah dan memujinya. Sebagian lagi ulama mengatakan makna wa bihamdih itu dengan pujian kepadanya, ini saya memujinya karena dia menolong saya mensucikan dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dengan pujian padanya karena dia yang menolong saya. Biasa kelompok kurang kerjaan itu bilang, oh tidak ada itu wa bihamdih, suruh belajar lagi hadis. Memang di kebanyakan riwayat itu tidak ada tambahan wa bihamdih. Di Sunan Abi Dawud, juga di riwayat yang lain, tapi ada sebagian riwayat di Sunan Abi Dawud subhana rabbil azimi dengan tambahan wa bihamdih. Beliau membaca dengan tambahan wa bihamdih 3 kali. Wa bihamdih salasan, wa salasan, sunnahnya ada wa ya, wa salasan, dan sunnah mengucapkan itu 3 kali. Maksudnya apa? Dia ucapkan sekali sudah dapat asal sunnah, tapi afdalnya paling tidak 3 kali. Wasalatan, dan 3 kali. Ay wa yusannu, ya kan? Qaulu dzalika salasan. Dianjurkan mengucapkan itu tasbih 3 kali paling tidak. Ya, salasan afdalu, itu lebih afdal. Wa qaulu dzalika salatan iku afdalu, dan mengucapkan itu 3 kali itu lebih afdal. Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 3 kali lebih afdal. Mengucapkan 1 kali itu sudah dapat asal sunnah. Wa yazidul munfaridu, dan menambah orang yang sholat sendirian. Menambah orang yang sholat sendirian. Menambah orang yang sholat sendirian. Radu bitatwil, yang mereka ridho, mereka mahsurin itu ridho dengan tatwil, dengan pemanjangan. Allahumma laka roka'tu itu 3 kali itu ya, 3 kali itu paling sedikitnya sempurna ya, adnal kamal ya. Boleh ditambah 5. Subhanallah bihamdihi 5 kali kalau sholat sendiri. Atau 7 atau 9 atau 11. Dan sebagian Imam Subuki mengatakan tidak terikat dengan 1 bilangan pun, boleh lebih dari 11 pun. Bahkan di mana? Syarah Marufil Budiyah itu Syarah Bidayah sebutkan sampai 27. Ini kalau sholat sendirian. Atau boleh ditambah doa itu kalau sholat sendirian. Ini doa-doa ini sudah saya tulis di buku saya itu, saya ringkaskan dari beberapa bagian dari mukadimah ini maupun dari kitaban Sahih Masihul Qorib. Ya, doa-doa sujud, doa ruku itu sudah diringkaskan. Itu bisa dihafalkan sedikit-sedikit sehingga tidak cuma subhana rabbiyal azimi saja.
Ada 2 riwayat lain itu. Dan saya tambah lagi dari masa Bukhari juga yang saya tulis di buku wirid itu. Ini tambahannya kalau Imam Mahsurin ya, imam pada kelompok yang tertentu yang rodu, yang mereka ridho dengan pemanjangan di tatwil. Allahumma laka roka'tu itu ditambah doa itu. Allahumma laka roka'tu, ya Allah hanya kepadamu saya rukuk. Wabika amantu, hanya kepadamu saya beriman. Walaka aslamtu, hanya kepadamu saya berislam, berserah diri. Khosya'alaka sam'i, telah khusyuk, tenang kepadamu apa pendengaranku, wa basori, penglihatanku, wa asobi, wa mukhi, dan sumsumku, wa azmi, tulangku, wa asobi, syarafku, wa mastaqallat bihi qadamayya, dan apa yang menanggung kepadanya 2 kakiku, apa yang ditanggung, apa yang ditopang oleh kedua kakiku. Lillahi Rabbil Alamin, semuanya tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Ada tambahan lagi, Subhanazil azamah, zil jabarut wal malakut wal azamah. Ada riwayat, silakan dilihat. Ada beberapa tambahan riwayat yang lain. Subhanal Kudus. Itu kalau sendirian dibaca, kalau jamaah jangan. Kecuali kalau itu mahsurin, imamnya memang itu dengan panjang. Supaya kita dapat juga di azkar ya. Azkar Nawawi itu juga disebut beberapa riwayat ya kan. Itu semua sudah saya kumpulkan di saya punya kitab itu, dari azkar dari sini. Dari Marukil Ubudiyah, Masakul Qorib itu sudah saya kumpulkan di situ. Kalau mau bisa dihafalkan sedikit-sedikit sehingga bisa dibaca ketika sholat sendirian. Faslun wa yusannu, itu ada tambahnya di syarahnya itu. Rabbil Alamin. Tapi kalau mau pilih antara doa ini sama Subhana Rabbiyal Azim, yang dipilih lebih afdal baca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Itu di syarah sebelumnya itu qauluhu afdalu ya, wa salasan afdalu tadi. Ketika turun sabbih isma rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat itu fasabbih bismi rabbikal azim, tasbihlah kau ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Maka Rasulullah SAW dawuh, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ini di ruku kalian. Maka ruku itu subhana rabbiyal azim. Karena fasabbih bismi rabbikal azim, Rasul bilang jadikan ini pada ruku. Maka di ruku dibaca subhana rabbiyal azim. Terus ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, Rasul bilang jadikan ini pada sujud kalian. Maka di sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur. Dan kalau mau afdal, ambil yang mana yang pilih subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la, itu lebih afdal. Atau Rabbiyal Azim disertai doa yang tadi, itu lebih afdal lagi. Jadi kalau mau milih salah satu, ya pilih Subhana Rabbiyal Azim. Adapun yang di Bukhari, itu yang sering dijadikan oleh orang, sekelompok orang, kalau Rasul baca Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma firli, itu turun terakhir ketika, karena di Bukhari dikatakan, Siti Aisyah mengatakan ya ta'awwalul Quran, Rasul itu kata Siti Aisyah setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fathu, idza jaa nasrullahi wal fathu faraitan nasrullah bidna fasabbih, itu ada perintah di situ, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sabbih, tasbihlah ya Muhammad untuk mensucikan nama bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, minta ampun padanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Semenjak turun ayat ini, kata Siti Aisyah, Rasul selalu membaca dalam rukuk dan sujudnya
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kan perintahnya itu fasabtu ya. Maka Rasul bilang, sucikanlah nama Tuhanmu bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Maka Rasul mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wastaghfiru, mintalah ampun Allahumma ghfirli. Kata Siti Aisyah, ya ta'awwalul Quran. Rasul mentakwilkan ayat Quran ini. Jadi setelah turun idza jaa nasrullahi wal fathu, Rasul selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tapi ini bukan berarti menggeser subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim. Makna hadis itu adalah Rasul selain membaca subhanal azim subhanal a'la, beliau juga menambahkan kalimat itu. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang. Ini yang sahih di Bukhari. Subhanallah rabbana bihamdika. Imam Syafi'i sudah memilih tasbihnya di ruku itu subhana bil azim. Sujud itu subhana rabbiyal a'la. Kita bukan mujtahid. Bukhari itu ada setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150, Imam Bukhari 180. 30 tahun saya Imam Syafi'i kurang lebih. Jadi masalah hadis sahih Imam Syafi'i lebih tahu. Maka seandainya pun sahih ya, kita nggak bisa sembarangan mengambil seperti itu karena kita bukan mujtahid. Yang mu'tamad bahwa subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli itu ditambahkan setelah subhana rabbiyal a'la. Tetap afdalnya dalam mazhab Syafi'i tetap memilih subhana rabbiyal a'la pada sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi pada ruku. Adapun dari hadis yang tadi yang saya sebut di Bukhari, yang itu sering orang sebagian gembar-gembar, ini lebih sahih ini di Bukhari, subhanallah rabbana bihamdika maghfirli. Ya itu apa namanya? Itu istilahnya apa? Tambahan setelah subhanallah a'la, setelah subhana rabbil azim bolehlah mau baca itu subhanallah rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Rasul di akhir hayatnya membaca itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya idza jaa nasrullah itu kan di akhir. Turunnya idza jaa nasrullah wal fathu itu di akhir. Rasulun wa yusallu idza rafa'a ra'sahu lil i'tidal. Pasal jika dianjurkan ketika mengangkat si musolli akan ra'sahu, akan kepalanya musolli untuk i'tidal, ayakul untuk mengucap sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar atau Allah pasti mendengar liman hamidah kepada orang yang memujinya. Perlu diperhatikan di riwayat hadis ya, sami Allahu liman hamidah, riwayat hadis ini di Bukhari atau di Muslim, itu kebanyakan dengan hamidah dengan mensukun ha, bukan hamidahu. Walaupun ada riwayat yang memberi syakal hamidahu, tapi kebanyakan riwayat memberi harokat hamidah, haknya itu sukun. Begitu riwayatnya. Doa apa itu? Itu ha'us sakti, hak untuk diem, untuk wakaf, bukan hak untuk domir. Domirnya kan bisa disembunyikan. Ya, domirnya mahdhuf. Jadi haknya itu hak untuk sakit. Ya kalau dibaca wakaf kan seolah sama kan? Liman hamidah, muhamidah sukun, dibaca wakaf ya tetap hamidah. Cuma di riwayatan hadis itu lebih banyak para hufaz itu mensukunkan hamidah, sekedar tahu saja. Karena banyak yang kecil itu baca hadis hamidahu, dirujuk lagi di Bukhari bab salat nanti ada itu. Itu diharokati sukun. Liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Alamamar. Kita tahu iman. Ini yang mengucapkan sami Allah ini baik makmum ataupun imam sama ya. Tetap sunnah mengucapkan hamidah. Sami Allah liman hamidah. Bukan hanya Rabbana lakal hamdu si makmum itu. Kita tahu iman
Jika sempurna dalam keadaan berdiri, sahabat musolli, qala dia mengucap Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau alhamdulillah Rabbina. Ada berapa riwayat itu? Rabbana lakal hamdu itu yang paling afdal, yang pertama ini Rabbana lakal hamdu. Walaupun ada berapa riwayat Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya, sama alhamdu Rabbana lakal hamdu Rabbana, alhamdulillah Rabbina, alhamdu li Rabbina. Ada 5 riwayat. Yang paling afdal riwayat yang pertama Rabbana lakal hamdu, itu yang paling afdal. Walaupun semua sahih, semua riwayat itu sahih, cuma yang paling afdal saja neko-neko, ya. Neko-neko Rabbana, Allahumma Rabbana, ya, walaupun semua riwayat itu sahih. Boleh ditambah seperti di mana zakhirah itu, ya. Dan kalau zakhirah itu agak lengkap, ditambah hamdan katsiran thayyiban barakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma-syi'ta min syai'in ba'du. Boleh baca mil'a mil'a mil'a, dibaca mil'u mil'u mil'u. Boleh baca mil'u jadi khobar, dibaca mil'a jadi tamyiz. Kalau baca mil'a mil'a semua, baca mil'u mil'u semua, boleh. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta. Misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ditambahi setelah lakal hamdu itu hamdan, di saranya ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, baru tambah mil'as samawati. Lakal hamdu hanya bagimu segala puji itu, ya Rabbana, ya Tuhanku, hanya bagi segala puji mil'as samawati sepenuh langit, mil'al ardi sepenuh bumi, mil'a ma syi'ta sepenuh apa yang kau mau, min syai'in dari sesuatu, ba'du setelah langit dan bumi, sepenuh apapun yang kau mau. Wa yazidul munfarid, penambah imam munfarid dan imam mahsurin, imam orang-orang yang terbatas, rodu yang ridho, yang maksudnya ridho dengan pemanjangan, ya. Ditambah apa? Ditambah dengan kalimat ahlas sana'i wal majdi, ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu ada riwayat lain, sahih juga riwayatnya dari Rasul SAW. Kalau sholat sendiri ditambah itu. Setelah Rabbana lakal hamdu, hamdan, kalau mau lengkap gitu, hamdan katsiran thayyiban barakan fi al-kulli hal mil as-samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ahlas sana'i wal majdi, ahaqqu ma qala atau ahlus sana'i wal majdi. Boleh dibaca ahlu atau ahlas sana'i wal majdi, ahlus sana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu lengkapnya. Ahlus sana'i wal majdi, engkau adalah ahlus sana', zat yang pantas disanjung, wal majdi, dan pantas dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-abd, dan tasbih tadi adalah paling berhaknya apa yang diucapkan oleh hamba. Wa kulluna laka abdun, dan semua kami ini bagimu adalah hamba. La mani'a lima a'taita, tiada yang dapat mencegah kepada apa yang kau beri. Wala mu'ti'a lima mana'ta, tiada dapat memberi kepada apa yang kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak dapat memberi manfaat dzal jaddi kepada yang memiliki kemuliaan atau kekayaan, minka di sisimu, apa al jaddu, kekayaan atau kemuliaannya. Wal kunut fi tidali thaniyati subhi, dan kunut, sunnah kunut di iktidal kedua sholat subuh. Wa afdaluhu, paling afdalnya kunut adalah kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, juga Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, yaitu kunut yang biasa kita baca di subuh itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa fiman tawallaita wa barik li fima a'taita wa qini syarra ma qadait. Riwayatnya begitu, tanpa tambahan bi rahmatika dalam riwayat. Wa qini syarra ma qadait, ada ulama menambah wa qini bi rahmatika, ya boleh saja. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait
wala ya'izu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu paling afdalnya kunut. Ada kunut lain riwayat Sayyidina Umar. Itu juga saya tulis di kumpulan wirid saya itu. Kunut dari riwayat Sayyidina Umar lebih panjang dari ini. Allahumma dini biman hadait. Ya Allah, ini tapi paling afdal ini. Allahumma dini biman hadait. Karena kunut itu artinya berdiri atau berdoa. Kunut secara bahasa artinya berdiri atau berdoa. Jadi kunut itu prinsipnya, kunut itu doa dengan doa apa saja boleh. Setelah Rabbana Sami Allahu, ya rakaat kedua ya, salat subuh, Sami Allahu Rabbana alhamdulillah sama dengan masyita syai'in ba'du. Terus dia kunut dengan doa apa saja boleh. Allahumma ighfir lana warhamna Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Terus sujud. Sebab kunut itu prinsipnya doa. Tapi afdalnya lafaz kunut yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari riwayat Sayyidina Hasan bin Ali ini, riwayat Baihaqi dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Allahumma dini biman hadaita, ya Allah tunjukilah aku di antara orang yang kau tunjuki. Wa afini biman afaita, berilah afiat padaku biman afait, pada orang-orang yang kau beri afiat. Afiat itu keselamatan dari bukan hanya penyakit tapi dari bala bencana. Wa tawallani biman tawallait, urusilah aku dalam orang yang kau urusi, atau lindungilah aku dalam orang yang kau lindungi. Barik lana fima tait, barik li fima tait, berkailah kepada untukku fima taita, dalam apa yang kau beri. Waqini syarra ma qadaita, dan jagalah, hindarkanlah aku syarra ma qadaita, kejelekan dari apa yang kau putuskan, dari kejelekan putusanmu. Fa innaka taqdi, doanya cuma berhenti sampai waqini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi itu bukan doa, itu cuma pujian. Maka pujian bukan untuk diamini. Maka kan kita fa innaka taqdi, kita sama-sama baca, karena itu bukan doa. Bukan amin, bukan, karena aminnya berhenti pada waqini syarra ma qadait, itu selesai doanya di situ. Maka itu pujian dibaca. Muktamadnya makmum juga sama-sama baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu. Dan itu enggak ada riwayat fa innaka taqdi itu dilirihkan. Imam dibaca, cuma mungkin dilirihkan itu supaya tidak diikuti oleh makmum, karena itu makmum harus baca di situ, bukan harus, hanya anjurannya baca di situ. Ya, walaupun mau diamini, ada pendapat yang membolehkan mengamini sampai habis diamini boleh. Cuma muktamadnya sampai fa innaka taqdi itu ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, maha memutuskan, wa la yuqda 'alaik, dan kau tidak diputuskan atasmu. Kau maha memutuskan, bukan diputuskan. La yadhillu man walait, engkau la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak hina orang yang setia padamu, orang yang cinta padamu. Wala ya'izu man adait, atau orang yang walaita, orang yang kau lindungi. La yadhillu, tidak hina orang yang man walaitahu, hunya disembunyikan, mahdzuf aidul mausulnya, asalnya man walaitahu. Wala yadhillu man walaitahu, hunya mahdzuf, maf'ul bihnya kembali ke man. Wala yadhillu man walait, sesungguhnya tidak hina orang yang kau lindungi. Wala ya'izu man adait, tidak mulia orang yang kau musuhi, orang yang kau memusuhinya. Wala ya'izu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Tuhanku, wa ta'alait, dan maha luhur. Falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu lah ya Allah segala puji atas apa yang kau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dari situ boleh diamini, karena itu doa. Saya mohon ampun padamu dan saya taubat, atau nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan saya taubat padamu. Wa ya'til imam bilafzil jam'i, itu mendatangkan sebuah imam dengan lafaz jamak. Jangan Allahumma dini, Allahumma dina, gimana dait? Karena zalim kalau dia minta untuk dirinya sendiri imam itu. Walaupun kita tidak imam, boleh kita pakai lafaz jamak, kita minta untuk orang yang kita cintai, untuk muslimin muslimat. Allahumma dini, Allahumma dina, lafaz jamak. Bimana wafina, bimana tawallana, bimana barik lana, bimana taib, wa qina syarra ma qadait, sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa yusannu sholatu ala nabi, dianjurkan sholawat pada Nabi SAW, akhirahu, di akhirnya, di akhir kunut.
Raf'ul yadain, sunnah mengangkat tangan pada kunut. Ini khilaf di internal Syafi'iyah sendiri tentang mengangkat tangan di kunut, ini khilaf. Sebagian kaul di dalam mazhab Syafi'i tidak sunnah mengangkat tangan, jadi cuma biasa. Ada juga pendapat, tapi muktamadnya sunnah angkat tangan. Wal jahriyatu, sunnah wal jahru bihi, sunnah mengeraskan dengan kunut lil imam bagi imam. Wa ta'minul makmum, sunnah mengaminkan bagi makmum. Li doa, untuk doa itu, mengaminkan untuk doanya. Ya, wa yusyarikuhu, dan berkongsi sapa makmum hu ing imam fi sana, dalam pujian. Fa inna katak takdi itu pujian. Dan kalau pujian, maka imam makmum kongsi sama bersama-sama imam membaca. Tapi doa diamini, si makmum sunnah mengamini doa. Wa yusannu kunutuhu, dan dianjurkan kunutnya makmum. Ilam yasma kunuta imami, kalau si makmum tidak mendengar kunutnya imam, dia di belakang atau miknya mati gak dengar kunutnya imam, maka si makmum kunut sendiri. Begitu juga sunnah, tetap sunnah kunut meskipun imamnya tidak kunut. Beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal kan menjadikan duduk sendiri. Tasyahud awal kan dibaca dengan duduk. Kalau kunut kan cuma memanjangkan i'tidal kan. Kunut itu hakikatnya cuma memanjangkan i'tidal. Dia tidak membuat gerakan sendiri. Kalau tasyahud awal membuat gerakan sendiri, yaitu duduk dulu kan baru baca tasyahud awal. Maka beda hukumnya antara tasyahud awal dengan kunut, walaupun sama-sama sunnah abad. Kalau imam tahiyat awal kita harus ikut, kalau imam enggak kita harus ikut imam, meninggalkan tahiyat awal. Tapi kunut kita boleh kunut sendiri. Kunut yang saya pernah kok kunut sendiri juga, kalau sholat di perjalanan nggak tahu mau sampai Muhammadiyah apa enggak kan, enggak tahu. Ya kita pokoknya masuk sholat subuh kan gitu. Kok imamnya enggak kunut, ya kita kunut sendiri. Kunut pendek kok, enggak sampai apa? Enggak sampai terlalu panjang. So masih nututi untuk sujudnya. Ya dengan syarat nututi sujudnya. Ketinggalan ya harus dia putus. Lebih afdal ngikuti imam sujud. Tapi boleh, bahkan sunnah kunut sendiri meskipun imamnya tidak kunut. Terus sebaliknya, imamnya kunut dia nggak kunut, ya silakan. Tapi cek bakhil kan wong doa kok tinggal amin toh nggak mau. Wes anggaplah nggak usah ngangkat tangan, nggak apa-apa. Orang usah ngangkat tangan, terus biarkan amin. Wah, ada pendapat yang mengatakan tidak usah ngangkat tangan. Doa buat dirinya sendiri sudah mau donga kok. Ya. Ada yang fanatik tak mau ikut, imamnya kunut tetap dah ikut sakarepmu. Ya enggak amin ya enggak kebagian doa. Udah melo ngamini. Salah deh. Ya, tapi akan sunnah itu. Wa yaqnutu fi sa'il maktubat li nazilah, dan kunut di seluruh salat fardu untuk nazilah, untuk suatu yang turun dari bala, baik di negerinya atau di negeri muslim yang lain. Jadi bala itu baik turun di negerinya atau turun di negeri lain, kita sunnah kunut nazilah untuk meminta supaya diangkat bala di semua salat fardu, di i'tidal terakhir, semua salat fardu. Faslun wa yusannu fi sujud wallahu a'lam bissawab. Setelah itu sunnah sujud. Dari situ dulu. Surah Al-Fatihah. Salat maghrib dulu. Nanti lanjut baru setelah itu baru lanjut apa namanya? Riyadul Badi'ah. Azan sama.